Teh kami ini bisa menyembuhkan sinusitis, demam, urtikaria, dan gejala lainnya. Benar? Xiaoya, bicaralah tentang naskah yang telah kau tulis selama 3 tahun. Menghabiskan banyak sumber daya, akhirnya kami menjadikanmu seorang host terkemuka. Host Weya bilang teh bunga kami bisa menyembuhkan kanker. Ini terlalu kacau, harus segera menghentikannya. Ayo. Qin Ming, istrimu melakukan promosi palsu. Hampir menjadikan teh bunga kami sebagai obat ajaib. Dan mengubah harga secara sepihak padahal kontrak sudah disepakati. Mesin belajar seharga 1.800. Dia jual di Livestream seharga 2.800. Tidak perlu 5.000. Bawa pulang mesin belajar Jie Gao. Apa yang terjadi, Weya? Apakah kau salah mengambil naskah? Qin Kak Weya bilang, naskah yang kau tulis kurang menarik jadi. Dia menyiapkan naskahnya sendiri. Tenang, aku akan segera menghentikan siarannya. Qin, kemampuanmu selalu kami hormati. Tanpamu aku sudah bangkrut, tapi dia sungguh keterlaluan. Kalau bukan karena dia istrimu, aku pasti akan menuntutnya. Reputasi yang kami bangun selama ini hampir hancur karena dia. Ia sungguh menyesal. Aku akan segera mengeluarkan pernyataan untuk memulihkan kerugian kalian. Sampai jumpa. Aku begadang semalaman membantumu memilih produk dan menulis naskah, membuatmu dari yang tak dikenal. Hingga sekarang penjualanmu mencapai ratusan juta. Bagaimana kau bisa melakukan langkah yang merusak karirmu sendiri? Qin Ming, apa maksudmu? Kenapa kau menghentikan Livestreamku? Xiaoya, bagaimana kau bisa di Livestream melakukan penawaran palsu dan promosi palsu seperti ini? Aku melakukan ini demi kinerja perusahaan. Dan para fans itu bodoh dan suka mengambil untung kecil kalau mereka membeli dengan harga mahal. Itu kesalahan mereka sendiri. Xiaoya, kau menipu fans dan pedagang seperti ini adalah bunuh diri. Qin Ming, apa hakmu bicara seperti ini padaku? Dengan popularitasku sekarang, kau dan para pedagang harus menjilatku. Bagus. Syria, kau berjuang mati-matian di sini. Mereka bahkan tidak menghargaimu menurutku. Jangan terus menderita di sini, lebih baik kau datang ke tempatku. Aku akan membuka perusahaan untukmu. Aku pasti bisa menjadikanmu nomor 1 di daftar penjualan. Kalian Weya. Kapan kamu mulai dekat dengan cinta pertamamu? Qin Ming, yang Syria cintai selalu aku. Aduh. Lihat nggak Rolex? Hadiah ulang tahun dari Xiaoya. Cantik nggak? Apa-apaan ini? Apa yang dia bilang benar nggak? Feng Jian bergaul dengan orang-orang penting di Jiangcheng tentu butuh sebuah jam tangan bagus. Weya, aku percaya banget sama kamu. Aku bawa tim buat bikin kamu jadi ratu penjualan. Berjuang selama 3 tahun. Ini jawaban kamu. Qin Ming, jangan sok jagoan. Gelar ratu penjualan itu hasil usahaku sendiri. Ada hubungannya sama kamu apa? Kak Weya, kamu lupa ya kalau nggak ada bantuan Qin. Livestream kamu nggak bakal ada yang nonton. Aku akui 3 tahun ini Qin Ming yang bantu aku. Tapi aku bisa jadi top streamer semua karena karisma pribadiku. Qin Ming cuma bisa menikmati hasil di belakangku. Betul tuh lelaki parasit. Nggak tahu malu. Tapi setiap sebelum live kalau bukan aku yang pilih produk dan nulis naskah kalau ada masalah. Ya salah semua aku. Hasilnya semua buat kamu. Waktu aku lagi laris kamu putus livestream aku, bikin merchant komplain dan minta aku minta maaf. Kamu cuma iri sama aku, nggak mau aku pergi dari kamu. Syria itu cuma iri sama kamu. Makanya dia selalu menekan kamu. Takut sponsor cuma kenal kamu. Nggak kenal dia. Aku benar-benar sial banget nikah sama kamu. Lelaki picik Qin Ming, aku kasih tahu. Aku nggak cuma mau keluar dari perusahaan, aku juga mau cerai sama kamu. Surat. Ini surat cerai. Tanda tangan aja. Weya, kamu masih punya hati nggak? Kamu tahu nggak tadi beberapa bos marah banget. Semua Qin yang bantu kamu hati. Xiaoya, selama bertahun-tahun berapa banyak uang yang kamu hasilkan untuk Jiu Shou Sensuan dan para pedagang serta penggemar itu, mana ada yang bukan karena
Popularitas Xiaoya.eng. Benar, selama bertahun-tahun ini aku sudah menghasilkan cukup uang untuk Jiuzhou Zhensuan. Sampai cukup untuk aku membuka perusahaan sendiri. Apa kamu tahu semua yang kamu hasilkan selama ini? Bahkan tidak cukup untuk menutupi kerugian yang harus aku bayar untukmu. Dan para pedagang itu, apa kamu benar-benar berpikir mereka menghargaimu? Bukankah itu karena Syria? Apakah mungkin karena kamu? Dulu Syria hanya tidak ingin mempermasalahkannya. Setelah bercerai denganmu, aku akan mendirikan perusahaan baru bersama Feng Jiang. Membentuk perusahaan baru. Tidak ada hubungan lagi denganmu. Wei ya. Akhirnya kamu berhenti berpura-pura kan? Han PH, aku tidak akan membiarkanmu terus menghisap darahku. Jangan banyak bicara dan cepat tanda tangani. Selesai tanda tangan, kita bisa berpisah dengan baik-baik. Ternyata. Baiklah. Aku tanda tangani. Pihak pria telah menandatangani tanggal. Semoga kamu tidak menyesal. Apa sikapmu ini? Aku memberitahumu. Orang yang akan menyesal adalah dirimu tanpaku. Kamu dan perusahaan tak bergunamu itu tunggu saja kebangkrutan. Pak Qin, bagaimana dia bisa begini? Selain selingkuh masih berani menyalahkanmu dengan lantang. Apa dia benar-benar berpikir bahwa menjalankan perusahaan siaran langsung semudah itu? Apa dia berpikir bahwa sukses sampai sekarang adalah karena dirinya sendiri? Kalau begitu biarkan dia mencoba hingga babak belur. Semuanya. Inilah Weya, selebriti terkenal. Streamer top penjualan produk, juga mitra dari perusahaan baru kami. Merangkap sebagai general manager, selamat datang kepada beliau. Dengar-dengar Bos Wei dulunya adalah streamer top di Jiuzhou Zhensuan. Mengikuti Bos Wei kita pasti bisa mencapai kesuksesan besar. Asalkan kalian bekerja keras, komisi dan bonus yang aku berikan pasti yang tertinggi di industri ini. Terima kasih Bos Wei, kami pasti akan mengalahkan Jiuzhou Zhensuan. Bagus, Jiuzhou Zhensuan. Semua data mitra kerjasama sudah dibawa keluar. Waktunya mendesak. 2 hari lagi adalah konferensi siaran langsung di kota Jiang. Aku yakin kita pasti bisa mendapatkan supplier terbesar di seluruh kota Jiang. Halo Pak Chen, ini Weya. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama dengan Moncake Chengxin. Weya, terakhir kali kamu membuat saya terpuruk. Sangat perah, saya tidak berani bekerja sama denganmu lagi. Manajer Chen. Terakhir kali itu kesalahan saya pasti akan lebih berhati-hati di masa depan. Tapi Anda tenang saja, asalkan kali ini Anda mempercayakan Moncake Chengxin kepada saya untuk dipasarkan. Saya jamin pasti akan laris manis. Melihat wajah Qin Ming, saya akan memberimu kesempatan sekali lagi. Wah, terima kasih banyak Manajer Chen. Tapi trafik saya sekarang beberapa puluh kali lipat dari sebelumnya. Tapi karena Anda adalah pelanggan lama, komisi ini saya tidak akan meminta banyak. Hanya naik 3 kali lipat. Apa komisi langsung naik 3 kali lipat? Kamu lebih baik merampok saja. Manajer Chen. Kami tidak mampu cari orang lain saja untuk kerjasama. Manajer Chen. Sungguh berpikiran sempit, hanya naik 3 kali lipat. Sudah tidak mau kerja sama lagi. Dia tidak tahu apa itu investasi tinggi, hasil tinggi. Saya juga tidak mau siaran lagi. Jangan marah Syria, mereka menolakmu. Karena mereka tidak punya mata Mooncake. Kebetulan saya punya. Pemasok yang lebih baik kita bisa. Idenya bagus, Mooncake murah. Dikemas sebagai Mooncake klasik untuk dijual. Harga murah pasti laris. Asakan kita menonjol dalam akara siaran langsung. Pasti bisa menarik semua investor di kota Jiang. Syria, saya jauh lebih baik dari mantan suami kecilmu yang lucu. Ayo. Bagaimana urusan departemen siaran langsung sudah diatur dengan baik. Karyawan lama itu sudah tidak suka Weya sejak lama mendengar dia pergi. Mereka semua bersorak cembara dan saya juga membagikan sumber daya Weya kepada mereka.
Sekarang mereka penuh semangat. Kerja bagus bonus bulan ini naik 2 kali lipat. Terima kasih manajer Qin. Ngomong-ngomong Yeya juga akan ikut serta dalam acara siaran langsung kota Jiang beberapa hari lagi. Menyebarkan kabar bahwa dia akan menarik semua mitra di kota Jiang. Saya tahu dia dan mantan pacarnya Fen Jian. Bersama-sama mendirikan perusahaan baru. Manajer Qin, saya kira Weya belum mengumumkan bisnis barunya. Apa kita harus beritahu saja pihak merek sebelumnya? Jangan buru-buru, panggungnya belum cukup besar. Aku justru sangat menantikan seperti dia ini. Tidak menganggap konsumen dan reputasi pedagang dengan serius. Hanya memikirkan cara curang. Nanti bagaimana akhirnya? Wah, Qin Zong sangat keren. Qin Ming, aku beritahu kamu sekarang kamu ingin merebutku kembali. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Merebutmu, menurutku kamu lebih baik memikirkan bagaimana melewati malam ini di acara live streaming. Qin Ming, aku pasti akan mendapatkan mitra terbesar di seluruh Jiangcheng nanti. Kamu dan perusahaan kecilmu tunggu saja kebangkrutanmu. Semuanya aku baru saja keluar dari Jiuyou Zhenxuan milik Qin Ming sekarang. Live streaming baru adalah dengan Wei Tongxing, prestasiku sebelumnya. Semua juga tahu selamat datang untuk bekerja sama denganku. Bukan ini kan host utama Jiuyou Zhenxuan. Kenapa pindah secara terbuka merebut bisnis mantan bos? Tampaknya sudah berantakan Weya. Kamu di depan Qin Zong merebut bisnis Jiuyou Zhenxuan. Apa tidak keterlaluan? Mana ada keterlaluan bisnis seperti medan perang. Apalagi semua orang berbisnis untuk mencari uang. Kemampuan Weya, semua orang sudah melihat. Bekerja sama dengan kami semua orang bisa lebih untung. Apakah kalian terlalu senang? Seberapa yakin bisa mendapatkan kerja sama malam ini? Aku kan host live streaming nomor 1 di seluruh jaringan. Penjualan melampaui 1 miliar, bukankah? Sesuatu yang mudah malam ini. Juara pertama acara live streaming hanya bisa aku. Oh. Kalau begitu kamu harus hafal naskahnya. Karena bukan tulisan sendiri mudah lupa. Kamu. Tampaknya Qin Ming sudah kepepet. Celia, kita jangan terpancing acara live streaming. Segera dimulai, tetap tenang. Aku pasti akan membuatnya berlutut mohon padaku. Para tamu undangan, teman-teman semua. Selamat malam. Selamat datang untuk hadir acara live streaming Jiangcheng hari ini. Live streaming akan segera dimulai. Pertama, mari kita sambut host live streaming teratas di seluruh jaringan, Weya. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di siaran langsung perayaan Double 12 kami. Hari ini kami menawarkan harga terendah sepanjang masa. Jangan sampai kelewatan, tunggu setahun lagi. Saya bisa merasakan semangat kalian dari balik layar, mari langsung mulai. Host top memang selalu menarik perhatian sepertinya kali ini. Pasti akan untung besar. Mango dari Yutai kami. Bentuknya bulat, manis, dan berair. Kalian pikir mangga mahal kue bulan karena biasanya harganya dinaikkan? Betul. Mari kita lihat kualitasnya. Ini pasti manis. Salah ambil. Kualitas seperti ini biasanya kami jadikan pupuk. Benar. Ini baru asli mangga Yutai, manis dan berair. Ayo cepat pesan lewat-lewat. Qin Zong Fen Jian sampai meringis karena asam. Katanya manis mangga itu juga. Dia takut memotong yang kedua, takut kalau yang kedua juga jelek susah nanti. Qin Zong dulu selalu membantu dia memilih dan mempersiapkan. Sekarang dia sendiri ternyata banyak kekurangan. Tidak peduli dengan pemilihan produk, tidak serius saat siaran langsung. Kejadian seperti ini pasti terjadi. Katanya manis air liur saya sampai keluar karena asam. Host top. Saya pikir dia penipu. Selanjutnya saya akan merekomendasikan merek klasik kue bulan Chengxin. Ini adalah merek yang saya makan sejak kecil. Semua orang tahu harganya mahal di luar. Harga asli 899, tapi di siaran langsung kami tidak 699. Tidak 699. Tidak 599. Hanya 499. Kamu tidak salah dengar, hanya 499. Hanya 499. 321 pasang link. Kue bulan Chengxin. Kue bulan sudah masuk, ayo cepat pesan, lambat habis. Hanya 10.000 pesanan. 10.000 pesanan. Kamu tidak salah dengar, hanya 499. Weya ini benar-benar berani. Bahkan menggunakan nama Chengxin kami.
menggunakan produk palsu untuk menipu konsumen. Zhenzong, tidak hanya itu, toko resmi kami juga menerima banyak keluhan banyak konsumen, meminta pengembalian selisih harga sesuai harga siaran langsung. Apa? Ini akan menghancurkan perusahaan kita. Ayo ke lokasi. Mari kita hitung. Merek kue bulan apa? Bukan Niat Tulus ya? Niat tulus apa aku tidak salah lihat Tuan Qin? Waya Barani mengganti kuking dengan harimau Barani jual barang palsu. Dia tidak tekad kina tuntun hukum. Barang dagangan palsu terdaftar mengatasnamakan Niat Tulus, mengelabui konsumen. Lau Chen tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagaimana Kinming tanpa kamu? Produkku juga laris manis. Ya kue bulan Niat Tulusmu. Benar-benar laris manis, hanya saja tidak tahu. Kalau ketahuan kamu jual barang palsu, apa yang akan terjadi? Kinming, aku lihat kamu iri. Lihat penjualanku tinggi. Waya, kamu berani jual barang palsu dengan harga mahal. Siap-siap makan nasi penjara. Jual barang palsu, kenapa barang palsu tidak akan membunuh orang? Harga seperti apa, barang seperti apa, anak-anak lucu itu? Benar-benar pikir 499 bisa dapat kue bulan Niat Tulus asli? Ya, memang kami tidak memaksa mereka membeli, kenapa melanggar hukum lagi? Waya, kamu tahu tidak konsekuensi dari tindakanmu ini seberapa serius? Promosi palsu melanggar hak cipta. Tidak hanya akan diblokir oleh seluruh industri tapi juga didenda dan dihukum. Hukuman. Hei Celia, jangan dengarkan dia menakut-nakuti, kamu bos Niat Tulus. Tidak ada yang berani menghukum kamu. Aku lihat dia hanya iri padamu. Takut kamu dapatkan pesanan besar malam ini. Kinming, kamu selalu tidak suka melihatku baik. Untung aku sudah bercerai denganmu, kalau tidak dengan kamu di sampingku, aku akan sial seumur hidup. Sudahlah. Nasihat baik susah untuk orang yang ingin mati. Karena kamu memang ingin mati, aku tidak akan menghalangimu. Ayo halangi apa lagi? Keadaanku baik-baik saja. 99.800.000. Sembilan juta, 900 ribu. 1 miliar Syria, kamu hebat. 1 miliar kami jual. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Bagaimana Kinming 1 miliar? Siapa yang akan menghukumku ada? Kak Wei, tidak baik fans bilang produknya palsu. Semua harus dikembalikan, bahkan ruang siaran kita juga ditutup. Apa Waya? Kamu berani menjual mooncake versi bajakan dengan merek Chengxin palsu. Saya akan menuntut tanggung jawab hukummu. Apa? Waya. Kamu berani menjual mooncake versi bajakan dengan merek Chengxin palsu. Saya akan menuntut tanggung jawab hukummu. Tuan Chen, mungkin Anda salah paham. Merek kami tidak sama, paling hanya mirip diucapkan. Kenapa bisa menuntut tanggung jawab hukum saya? Kenapa mooncake milikmu dari kemasan sampai pengucapan sama persis dengan Chengxin kami ini adalah menggunakan merek kami untuk promosi palsu? Apakah Wei ini buta hukum? Tidak tahu ada yang namanya promosi palsu? Benar, memanfaatkan merek terkenal untuk mempromosikan produk palsu dan tiruan mereka sendiri. Kalau dituntut pasti kena Waya. Bukan hanya kamu mendaftarkan merek dagang Chengxin kami secara ilegal, tapi juga melanggar kepentingan konsumen. Ini bisa mengakibatkan kompensasi 10 kali lipat. 10 kali lipat 10 miliar. Benar, 10 miliar. Tuan Chen, kami tahu kami salah. Anda orang besar hati, jangan perhitungkan dengan kami ya. Betul Tuan Chen, kasih kami kesempatan. 10 miliar kami benar-benar tidak mampu membayar. Kasih kesempatan, kamu bicara enteng sekali. Kalian menggunakan nama baik merek tua Chengxin yang 100 tahun lebih. Menjual barang bajakan sangat merugikan kepentingan merek ini. Kalian tunggu saja surat panggilan dari pengadilan. Jangan Tuan Chen, jangan, aku tidak mau masuk penjara. Bayar kompensasi 10 miliar, kita sudah berteman lama. Pasti ada cara membantu aku kan? Soal ini, aku juga tidak bisa memutuskan sekarang. Seluruh citra merek hancur total. Meski kamu istri Tuan Qin, aku tetap tidak bisa membantu. Kalau Tuan Qin bersedia membantu kamu, mungkin masih ada harapan. Tuan Qin maksud kamu? Kinming. Dia orang tak berguna, mana mungkin bisa membantu aku. Dulu Tuan Qin pernah membantu Mooncake Chengxin kami. Saat menghadapi kesulitan, dia teman lama bos Gu kami. Apa semua ini kamu tidak tahu, Syria? Kamu bekerja keras tanpa keluhan di Jiuyou Senshuan selama bertahun-tahun. Kinming membantu kamu, itu sudah kewajibannya. Dia berhutang padamu, Syria.
Ini bukan hanya 1 miliar, kita mungkin akan masuk penjara. Kinming, aku ingin berbicara denganmu. Secara pribadi bolehkah? Kinming. Baiklah. Maaf Chen, aku harus pergi sebentar. Ada apa-apa yang kamu inginkan? Kinming, aku tidak tahu masalah ini akan seburuk ini. Tolong bantu aku sekali lagi. Menolongmu. Kenapa aku harus menolongmu? Kinming, anggap saja ini untuk 3 tahun kita sebagai suami istri dan juga untuk semua yang telah aku lakukan untuk Jiuyou Zhenshuan. Tolong bantu aku untuk terakhir kalinya. 3 tahun sebagai suami istri kamu bicara tentang kamu yang tidak tahu terima kasih. Mencuri mitra kerjaku atau kamu yang berselingkuh selama pernikahan. Memberi aku tanduk hijau. Aku akui kali ini aku terlalu jauh. Tapi aku juga tidak punya pilihan. Kamu berjanji pada ibuku sebelum dia meninggal bahwa kamu akan merawatku. Aku hanya akan menolongmu kali ini. Halo Gu, maaf. Kecelakaan siaran tadi adalah kelalaianku. Tolong bantu aku menanganinya. Hanya Qin yang bisa menyelesaikan ini. Weya mohon cake tulus. Atas nama Qin aku akan berdamai denganmu, tapi karena kamu yang menyesatkan konsumen, kamu harus mengirim mohon cake tulus yang asli pada mereka dan selisih harganya kamu yang bayar. Meminta maaf secara terbuka pada pihak merek. Terima kasih Chen, asalkan pihak merek bisa memaafkanku. Aku bersedia menerima semua pengaturan dari pihak merek. Kinming, istri kamu ini lebih baik cerai saja, wanita pemboros. Cepat atau lambat reputasi baik Jiuyou Zhenshuan akan hancur karena dia hari ini, kalau bukan karena kamu aku ingin memukulnya. Chen, sebenarnya aku dan Weya sudah. Chen. Jauh dariku melihatmu saja aku kesal. Chen, karena masalah Moncake Tulus sudah selesai. Kapan kamu ada waktu, aku akan mengajakmu makan, kita bisa membahas masalah selanjutnya. Tidak ada waktu, aku masih harus kembali membersihkan kekacauanmu. Mana ada waktu, makan denganmu, bekerja sama denganmu. Sial banget Pak Qin. Kalau gitu aku pulang dulu, lain kali aku traktir makan ya. Nggak usah, aku yang traktir. Belajar banyak dari Pak Qin ya. Nggak becus. Pelan-pelan Pak Chen. Wei ya. Kamu tadi memotong pembicaraan Pak Qin. Takut orang tahu kalau kamu dan Pak Qin sudah cerai. Dan membawa sumber daya Jiuyou Zhenshuan untuk mendirikan usaha sendiri. Ada orang yang benar-benar tega, nggak cuma bawa sumber daya perusahaan lama, tapi juga menghina di depan umum. Wei ya, kamu ini kayak orang makan pakai mangkok. Abis makan langsung ngomel. Ternyata gitu, Weya dan Pak Qin cerai. Keluar dari Jiuyou Zhenshuan tapi sembunyi-sembunyi. Nggak cuma pakai nama perusahaan lama buat gertak sambal, tapi juga menusuk dari belakang. Karakter sih memang nggak bagus. Untung Pak Qin masih punya hati. Kalau orang lain nggak ngejatuhin aja udah bagus. Siapa yang mau bantu dia? Kalau menurutku Weya ini kita mending nggak usah kerja sama lagi. Pak Qin memang karakternya top, Weya ini emang tega banget. Diam, jangan ngomong sembarangan lagi. Weya terburu-buru nggak bakal sukses. Di dunia bisnis, kejujuran dan reputasi sangat penting. Kamu baik-baik aja deh. Kinming, kamu pikir kamu siapa? Kamu punya hak apa bicara sama aku dengan sikap sok tinggi gitu? Selama ini aku yang narik banyak kerja sama buat perusahaan. Kalau nggak kamu apa? Kerja sama yang kamu bawa. Kamu tahu nggak semua kerja sama itu? Karena aku baru mau kerja sama-sama kamu. Ngaco kalau nggak karena mereka tertarik sama nama besar si Ancor Top, mana mungkin mereka pilih perusahaan jelek kamu ini. Kamu nggak lihat diri sendiri bisa apa aja. Ancor Top, kamu mau lihat nggak? Ada berapa kerjasama yang baru ditandatangani setelah dia jadi Ancor Top? Ini udah jelas banget kerjasama sebelumnya karena kemampuan aku, Kinming. Orang panggil kamu Pak Qin, kamu malah
sok jadi orang penting. Emang jelas banget kemampuan kamu. Yang nyaris bikin rugi 10 miliar. Perusahaan baru berdiri langsung bangkrut. Lumayan berima. Kinming, kamu Kinming. Cuma proyek kerja sama doang. Kita lihat saja nanti, aku pasti bisa melampaui Jiuyou Zhenxuan. Oke, aku tunggu. Qin Wei itu kenapa bodoh banget? Untung kamu sudah cerai dengannya, kalau tidak tahu bakal terbawa sampai sejauh mana. Iya, dia memang tukang bikin masalah. Kalau hari ini tidak ada Qinyang bantu selesaikan 10 miliar tidak bisa bayar, dia pasti masuk penjara. Sombong dan tidak punya otak, Qin. Kamu dan Jiuyou Zhenxuan sudah menjalankan bertahun-tahun dia Wei, masih menganggap sumber daya kamu sebagai kemampuan dia sendiri. Iya, dia benar-benar mengira semua orang kerja sama dengan Jiuyou Zhenxuan karena dia seorang presenter. Ya, kami sebenarnya karena Jiuyou Zhenxuan. Bodohnya sudah tidak bisa ditolong. Karena hari ini Qin juga ada, mari kita bicara kerjasama. Dengan Qin, kamu pasti harus kasih kami diskon ya, kami jamin kerjasama selanjutnya. Oke, semuanya mari kita bekerja sama dan menang bersama. Aku sangat marah, aku pasti akan membuat perusahaan ini sukses. Aku akan membuat Kinming berlutut memohon padaku. Weya tidak perlu marah pada badut seperti itu. Kamu sebelumnya sudah bekerja di Jiuyou Zhenxuan selama 3 tahun, sumber daya di tangan. Bukan hanya Chen Kuo saja, kita cari orang lain lagi. Betul, nanti cari beberapa orang lagi. Akhir bulan ini ada konferensi bisnis Jiangcheng, aku Weya pasti akan membuat kejutan, nanti mereka pasti menyesal. Oh ya, kamu bilang ke mereka. Suruh mereka gali semua orang dari Jiuyou Zhenxuan untukku. Gali dengan gaji tinggi. Qin di konferensi live hari ini. Weya benar-benar membuat muka sendiri, sampai mukanya berubah merah. Dia terlalu percaya diri, mungkin sampai sekarang belum mengerti akar masalahnya. Oh ya, Qin Weya belakangan ini sepertinya sangat tertarik dengan karyawan lama perusahaan kita. Karyawan lama melaporkan Weya sudah menghubungi mereka berkali-kali. Tenang, biarkan dia mencoba karyawan lama yang sudah melewati badai bersama kita, tidak akan mudah digali. Saya juga merasakan hal yang sama di seluruh perusahaan yang paling tidak bisa melihat situasi. Ya, dia. Karena bisnis itu seperti medan perang. Mengapa kita tidak memanfaatkan ini untuk membalasnya dengan sebuah pertunjukan kecil? Ide yang bagus, kamu yang atur. Urusannya serahkan padamu. Saya harus mempersiapkan konferensi bisnis Jiang City akhir bulan ini. Berusaha membuat Jiuyou Zhenxuan naik ke level berikutnya. Baik. Wei Zong, kami sudah menghubungi beberapa mantan karyawan Jiuyou Zhenxuan dan sudah berhasil. Ya, saya sudah berkomunikasi dengan mereka. Di sisi saya juga ada beberapa kemajuan. Baik, apapun syarat yang mereka ajukan, pastikan mereka direkrut. Ya, Kerja siapa yang tidak untuk uang? Saya ingin melihat di bawah godaan gaji tinggi dan posisi tinggi. Berapa banyak yang tersisa di Jiuyou Zhenxuan? Ya, pada akhirnya. Siapa yang tidak suka uang? Xiao Wang, kamu cari beberapa wartawan. Setelah mantan karyawan Jiuyou Zhenxuan datang, biarkan mereka mewawancarai dan menulis beberapa skrip. Katakan saja, Jiuyou Zhenxuan mengeksploitasi karyawan, menyebabkan karyawan secara massal pindah kerja. ya. Weya, trikmu ini sungguh sangat cerdik. Kinming. Setelah reputasi Jiuyou Zhenxuan rusak dan sahamnya turun, saat itulah saya akan mengulurkan ranting zaitun kepada mereka semua. Mitra kerjamu akan menjadi milikku. Wei Zong, kami sangat penasaran bagaimana Anda bisa, dalam waktu 3 tahun singkat dari eksekutif perusahaan besar, berubah secara dramatis membangun Wei Tongxing. Selama 3 tahun ini kesuksesan saya, semua berkat perjuangan saya yang tak kenal lelah. Wei Zong, bisakah Anda menjelaskan lebih detail? Sebenarnya prosesnya tidak mudah selama 3 tahun ini. Saya selalu lembur, bukan 996, tapi 007. Mode kerja intensif seperti ini hampir menghabiskan setiap energi saya. Wei Zong, maksud Anda, Jiuyou Zhenxuan memiliki masalah eksploitasi karyawan. Di Jiuzhou pilihan, bahkan istirahat pun menjadi kemewahan. Tidak hanya tubuh yang tersiksa, bahkan mental juga tertekan. Budaya lembur yang mengorbankan kesehatan karyawan sungguh melanggar kemanusiaan. Mr. Wei, apakah Anda pernah menyampaikan kondisi ini ke manajemen perusahaan? Bagaimana tanggapan mereka? Jiuzhou pilihan hanya mendorong karyawan untuk lembur. Mana mungkin bisa merasakan penderitaan karyawan?
Karena masalah-masalah inilah, saya merasa sangat kecewa dan putus asa, sehingga saya memilih untuk pergi dan memulai bisnis sendiri. J.A. Zhou pilihan benar-benar keterlaluan sebagai seorang media. Kami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengungkapkan hal ini agar lebih banyak orang tahu kebenarannya. Mr. Wei, Anda tadi menyebutkan, bahkan mental juga tertekan. Bisa jelaskan lebih spesifik aspek apa saja? Metode siaran ilegal Jiuzhou pilihan sungguh tidak bisa diterima. Saya selalu percaya, berbisnis harus punya nurani, jangan demi keuntungan. Segala cara digunakan. Nanti 3 petinggi Jiuzhou pilihan akan bergabung ke perusahaan kami. Anda bisa mendengar langsung pengakuan mereka. Anda maksud petinggi Jiuzhou pilihan akan pindah ke perusahaan Anda? Ya, mereka sama seperti saya, tidak tahan budaya perusahaan yang menghalalkan segala cara demi target penjualan sehingga memilih untuk pergi. Baik, kalau mereka sudah datang, saya pasti akan mewawancarai mereka dengan baik. Mr. Wei, jika Jiuzhou pilihan benar-benar ada skandal, kami sebagai media pasti tidak akan melewatkannya. Anda berdua cukup melaporkan sesuai fakta. Kebenaran pasti akan terungkap suatu hari nanti. Mr. Wei, kapan para petinggi itu akan datang? Sebentar lagi sampai. Mr. Wei, ada masalah. Mener Wang bilang dia tidak bisa datang. Mr. Wei, Supervisor Wang bilang dia tidak datang. Mr. Wei, dari Supervisor San juga tidak ada kabar Mr. Wei. Supervisor Yo juga tidak bisa dihubungi. Apa bagaimana bisa mereka semua tidak datang? Bagaimana bisa mereka semua tidak datang? Beberapa petinggi Jiuzhou pilihan yang baru saja Anda sepakati. Apakah mereka semua tidak datang? Lalu pernyataan Anda tentang Jiuzhou pilihan tadi, apakah sengaja untuk menjelek-jelekan? Kamu ngomong apa? Jangan syuting lagi. Ada apa dengan kalian? Hari ini kan sudah janji sama aku mereka semua bakal datang. Kemarin aku sudah hubungi mereka dan kita bahkan sudah naikkan gaji mereka 50%. Gini aja, aku telepon lagi, hubungi sekali lagi. Cepetan. Kalian terus hubungi, tanya jelas. Sebenarnya ada apa sih? Wei Zong masih belum bisa dihubungi. Banyak yang gak ada gunanya. Urusan kecil aja gak bisa selesai kalian ini. Terus hubungi, kalau mereka gak bisa datang hari ini, kalian semua keluar. Cepetan rekam. Syuting apa sih? Cepetan suruh mereka pergi. Pergi, matikan, pergi, jangan syuting. Syria pasti Kinming tahu kita nyari orang. Dia kasih janji manis kepada eksekutif, itu buat nahan mereka, makanya mereka nggak ambil gaji tinggi kita dan tiba-tiba mundur. Sialan Kinming. Berani-beraninya ngerusak rencanaku. Sial ya, sekarang ini, saat penting buat perusahaan. Kita harus bisa dapetin mereka bertiga. Ada ide. Taktik psikologis. Memang kamu yang terbaik, ayo. Kita ke Jiuyou Zhenshuan. Ayo. Yo, Direktur Wang Mener Li Mener. Tolong berhenti sebentar, aku tahu kalian tetap di Jiuyou Zhenshuan. Ada alasannya, aku cuma gak tega lihat kalian terpendam. Aku tahu semua masalah kalian. Asal kalian gabung sama Weya, semua ini bisa kita selesaikan. Masalah kalian jangan malu-malu. Jiuzhou Zhenshuan bukan cuma eksploitasi kalian, tapi juga cuek sama kesulitan hidup karyawan. Kamu bilang perusahaan dingin, gak ada hati kayak gini. Apanya yang bikin kalian betah? Kalian mau bilang apa? Yo, Direktur, aku tahu. Kamu tetap di Jiuyou Zhenshuan karena anakmu sekolah dan Wang Mener. Aku bisa bantu ibumu dapetin nomor dokter spesialis. Dan Li Mener, istrimu mau urus KTP, kan masalah ini aku juga bisa selesaikan. Weya, kita mana bisa selesaikan semua ini? Kamu takut apa? Kasih janji manis dulu biar mereka pindah. Nanti kalau udah di perusahaan kita kan bisa kita atur. 3 sekawan, apa kalian mau? Tinggal dengan rela hanya akan menekan karyawan. Pemilihan Kyushu? Maksudmu? Saya Weya mewakili perjalanan dengan Wei. Undang semua orang untuk bergabung. Weya. Total Chin. Aku tidak melihatmu begitu lama. Mencuri orang. Kinming, sebaiknya kau beri aku rasa hormat. Kalian yang melakukan lebih banyak ketidakadilan. Tidak seperti aku, Weya. Kau benar-benar percaya diri.
Saya berjanji kecuali apa yang saya katakan di atas. Gaji di luar tunjangan. Aku akan membayar kalian 3 kali. Aku akan memberimu 3 kali. Saya tidak percaya kondisi yang begitu murah hati. Seseorang akan menolak. Kesempatan untuk mengubah nasib mereka, tapi tepat di depan kalian. Tapi kita harus membuat pilihan yang tepat. Kami bertiga tidak akan. Serigala bermata putih berjalan mengatakan yang sebenarnya. Kita sedang memberdahucin ketika kita datang untuk menggali Hal-hal di rumah kalian. Tidak ingin menyelesaikannya? Weya tidak perlu. Qin selalu membantu saya dengan anak-anak saya. Tidak hanya SD terbaik di kota Jiang. Dan guru-guru terkenal Haidian secara pribadi menemani Qin untuk waktu yang lama. Bantu ibuku mengatur tim medis terbaik di negara ini. Akun Beijing istri saya Qin selalu membantu saya menyelesaikannya. Sekarang aku punya 2 anak. Bagaimana mungkin? Kapan Qin Ming ini memiliki koneksi yang begitu luas? Kita tidak bisa pergi denganmu. Persahabatan dengan Qin selama bertahun-tahun. Anda tidak tahu. Persahabatan Anda keluar untuk bekerja. Bukankah itu hanya untuk menghasilkan uang? Persahabatan bisa bernilai beberapa dolar. Kami dengan baik hati menawarkan pekerjaan bergaji tinggi. Kalian tidak ingin Tuan Wei. Anda masih khawatir tentang diri sendiri. Bisakah perusahaan Anda hidup sampai tahun depan? Kalian semua adalah katak di dasar sumur. Aku akan segera membuatmu menyesal. Qin Ming, tunggu aku. Kita akan berada di akhir bulan, di pertemuan bisnis kota Jiang. Qin Zong sepertinya dia sangat yakin dengan pertemuan bisnis kota Jiang akhir bulan ini. Apakah klien besar kita benar-benar akan direbutnya? Tidak mungkin distributor besar kita. Lebih memperhatikan kualitas dan reputasi Jiu Yo Zhenxuan. Tidak ada hubungannya dengannya. Benar juga. Aku malah menantikan pertemuan bisnis kota Jiang akhir bulan ini. Lihat bagaimana perusahaan mereka akan hancur. Hei Li Zong, apakah Anda sibuk? Saya Weya, saya punya beberapa proyek bagus. Pasti bisa menghasilkan uang. Baik Li Zong. Proyek kerjasama Li Zong hampir pasti didapat. Wah, Weya, memang hanya kamu yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja kalau tidak. Mengandalkan orang-orang tidak berguna di luar perusahaan pasti bangkrut. Benar, Xiaoya. Kamu memang yang terbaik di industri ini. Orang-orang tidak berguna di luar sana hanya bisa membantu kamu sedikit. Tapi masih ada beberapa pesanan dari mitra besar yang belum didapat. Sepertinya aku harus mencari cara lain. Nyonya Tan pertama kali melihat kalung ini. Langsung terpikir nama Anda. Menurutku hanya Anda yang bisa memakainya dengan elegan. Kamu memang licik pasti karena pesanan dari Pak Tan itu. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Kalau ada pesanan pasti akan mempertimbangkan keluarga dulu. Terima kasih sebelumnya Nyonya Tan. Qin Ming, tunggu saja. Beberapa mitra terbesar di tanganmu, aku Weya tidak akan melewatkan satu pun di pertemuan bisnis kota Jiang akhir bulan ini. Aku akan membuatmu malu. Semua lanjutkan kerja. Kalau malam ini tidak bisa menyelesaikan klien, semua lembur. Baik, Wei Zong. Sampah semua. Bukan pemimpin yang baik kerjasamanya sendiri yang gagal. Masalahnya malah dibebankan ke kita baru datang beberapa hari. Sudah menunjukkan wajah aslinya benar. Weya terlalu berlebihan, dia menganggap kita seperti karyawan lama Jiu Yo Zhenxuan. Kalau aku punya kemampuan itu, aku sudah lama ke Jiu Yo Zhenxuan. Benar, dan kalian sadar tidak? Gaji yang Weya kasih ke kita kelihatannya tinggi. Padahal dipecah-pecah gaji pokok ditambah bonus. Ya cuma 2-3 juta, gaji pokoknya cuma 5.000. BPJS sama pensiun dihitung dari 5.000 perhitungannya. Terlalu licik, gue udah bosen, gue kesini buat kerja. Bukan buat dengerin dia marah-marah. Kalian juga denger tuh. Dia terus-terusan bilang kita sampah, kita baru aja datang beberapa hari. Ia udah gak kerja lagi Weya ini. Emang serigala berpilu domba, Zhou Zhenxian. Qin Zong baik banget sama dia. Gaji setahun jutaan aja, dia gak puas, malah mau buka usaha sendiri. Ngomongin Qin Zong di belakang punya bos kayak gini. Pasti gak bakal tulus sama kita. Ya udah pergi, kita gak kerja lagi, gak mau nahan emosi lagi.
Gawat. Ada apa panik-panik gitu? Gawat Fenzong. Karyawan kita pada mau resign semua. Gak kerja lagi. Apa resign? Mereka mau memberontak ya? Weizong, mereka bilang kerja sama Anda gak ada masa depan. Gaji kita dibagi 2 bagian. Base BPJS terlalu rendah, mereka takut akhirnya Anda gak bisa kasih mereka uang sebanyak itu. Hah? Weya, gue rasa mereka cuma mau pakai cara ini buat ancam kita naik gaji. Kasih bonus ya. Serigala berbulu domba semua. Perusahaan gak untung gak bisa salahin kita semua. Bukan kalian. Maksud lo apa sih, ya ampun? Lo gak punya kemampuan cari alasan ya, Syria. Keluarin aja semua orang yang cuma makan gaji buta ini. Kodok berkaki 3 susah dicari, sales berkaki 2 masih susah dicari ya. Betul, siapa yang ngajak ribut? Suruh dia pergi. Yo, bapi gue gak mau melayani lagi. Cuma bisa lempar kesalahan ke karyawan. Gak punya kemampuan, ngapain buka perusahaan. Pisah dari perusahaan lo yang jelek ini, pakai kemampuan gue. Kemana aja bisa cari makan. Apa-apaan ini, perusahaan punya bos kayak kalian. Pasti bangkrut, gak kerja lagi. Kita gak kerja. Kayak kalian gini mau kalahin Jiu Yo Zenshuan. Mimpi di siang bolong, kita pergi. Pergi semua, pergi. Ya sudah, jangan marah sama orang-orang ini. Orang-orang yang cuma makan gaji buta ini pergi ya sudah. Kita bisa rekrut yang baru lagi. Kalau sudah pergi jangan kembali minta tolong sama aku. Sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Sudahlah, kita cari Pak Chen dulu. Perusahaan Pak Chen besar sekali. Kita belum bisa menyerah sepenuhnya. Iya. Pak Chen. Weya, kenapa kamu datang? Siapa yang izinkan kalian masuk keluar? Pak Chen, saya tahu sebelumnya. Saya yang salah, tapi bukankah saya sudah datang sendiri untuk minta maaf? Minta maaf? Kamu tahu tidak waktu itu kamu bikin saya rugi 5 juta, kalau bukan karena Kinming yang bela kamu, saya sudah blacklist kamu. Anda tenang saja, 5 juta ini saya yang akan ganti sendiri. Apa kamu yang bayar sendiri? Iya, saya yang bayar sendiri. Cuma minta Anda kasih saya kesempatan lagi. Kamu pulang saja, hubungan saya dengan Kinming sudah lama. Uang segini saya tidak akan minta sama dia. Pak Chen, meskipun hubungan Anda dengan Kinming baik, tapi Anda juga tidak boleh rugi. 5 juta ini sudah saya transfer, Anda lihatlah atas nama Kinming dan Jiu Yo Zenshuan, kasih saya kesempatan lagi. Baiklah, sepertinya Pak Qin sudah mendidik karyawannya. Akhir bulan ini ada proyek besar. 50 juta barang kamu yang tangani. 50 juta, terima kasih Pak Chen. Pak Chen dermawan. Ayayayaya, terima kasih Pak Chen. Anda benar-benar pemimpin yang berhati besar. Pak Chen, kali ini kami pasti lakukan sesuai perintah Anda. Pasti tidak akan ada masalah lagi. Ayo. Aduh. Nyonya Siang Pak Tan, Pak Li, semoga kerjasamanya lancar. Gelas ini saya persembahkan untuk kalian. Bagus, mantap. Semoga kita bisa sering kerjasama ke depannya. Weya bisa menikah dengan Kinming. Itu juga keberuntunganmu. Kinming beberapa tahun ini membimbingmu. Di mana-mana harus bersosialisasi dan mengenal wajah mitra bisnis di kota Jiang ini. Saya Pa Yang tidak memberi Anda sedikit muka. Ya, Anda harus berterima kasih kepada Kinming. Fenjian, apakah benar karena Kinming mereka baru mau bekerja sama dengan saya? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin sebesar itu, kemampuannya mitra bisnis pasti memperhatikan kemampuan Anda. Baru memilih untuk bekerja sama dengan Anda. Syria, lihatlah di seluruh kota Jiang. Ada berapa yang seperti Anda? Setiap acara selalu laris manis. Anda benar. Saya bisa mencapai prestasi hari ini. Semuanya adalah hasil kerja keras saya sendiri. Kalau begitu itu benar, Syria. Anda telah menguasai 4 mitra besar yang sebelumnya bekerja sama dengan Jiu Yo Zenshuan. Sekarang, kita akan melempari Jiu Yo Zenshuan. Itu hanya masalah waktu. Saya sangat menantikan. Besok di konferensi bisnis kota Jiang. Ekspresi Kinming. Qin Zong persis seperti yang saya duga Weya beberapa hari ini. Terlihat suasana hatinya baik mungkin. Beberapa proyek besar telah berhasil Qin Zong Weya menyembunyikan.
Berita perceraian dengan Anda dan memulai bisnis sendiri masih menggunakan nama Anda dan Jiu Yao Zhenshuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Apakah kita perlu menjelaskan kepada mereka? Nama Jiu Yao Zhenshuan tidak mudah dipinjam. Teman-teman lama saya. Semuanya sangat cerdik jika mereka tahu. Weya terus menipu mereka, tebaklah. Apa yang akan terjadi? Wei Zhongfenzong dengar Anda baru saja mengambil alih banyak proyek besar dari 4 mitra besar. Sungguh luar biasa selamat. Tentu saja Wei Zhongfenzong. Ketika perusahaan Anda berkembang, tolong bantu kami. Perusahaan kecil yang baru mulai. Kita semua orang kota Jiang. Saling membantu adalah hal yang wajar. 4 mitra besar memang efektif. Para pedagang kecil ini segera datang memohon. Oh, ini bukan wah. Sudah lama tidak bertemu. Qin Zong terlihat agak letih. Siria, kau terlalu baik. Apakah ada lebih sedikit proyek perusahaan? Kesedihan. Aduh, Fenjian. Jangan main-main dengan Total Qi. Aku selalu kesal dengan Qin. Weya, kau yakin bisa memiliki Kyushu? Semua item dalam tas. Tentu saja dengan kemampuan Xiaoya. Menggantikan Anda adalah masalah. Aku bahkan tidak tahu Qinming. Lakukan sendiri. Adalah pilihan tercerdas yang telah saya lakukan dalam 3 tahun. Apa? Weya, Anda dari kantor pusat Qin. Keluar dan lakukan saja, Weya. Kau keluar dari kantor pusat. Ya kan, kalau tidak bagaimana bisa memberimu harga serendah harga yang saya berikan kepada Anda. Tapi 3 kali lebih rendah dari seleksi Kyushu. Tuan Tan, yakinlah. Bukankah Weya semua merapat untuk Anda sebelumnya? Kami berjanji semuanya akan berjalan dengan baik. Ya Tan, kau yakin? Kami jamin semuanya akan baik-baik saja. Tuan Chen, Tuan Xiang Tai Li selalu. Kalian jangan khawatir, Qinming, lihat. Aku akan semakin baik. Memenangkan kota Jiang hanya dalam 1 bulan. Proyek 4 mitra utama. Oh, jadi kau mencuri seleksi dengan Kyushu. 4 mitra kerjasama. Bagaimana dengan Qinming? Dengan kemampuan Xiaoya, bukan seleksi di Kyushu. 3 tahun terbuang sia-sia. Pemimpin kota Jiang sekarang hanya meminta Anda beberapa mitra. Kamu mencuri Qinming. Apa yang terjadi? Weya bukan istrimu? Bukankah kau mengemudi? Ya Tan, aku sudah bercerai dengan Qinming. Sebelumnya dia menyeret kaki belakang perusahaan dan menyebabkan penjualan. Aku tidak bisa naik sekarang. Saya jamin penjualan akan lebih tinggi dari 1 UPS meskipun aku sudah pergi. Tapi saya harap Anda tidak akan membalas Kyushu bagaimanapun kita dulu. Aku juga tidak ingin melihatnya jatuh ke jalan. Tidak ada. Jiu Yao sudah memperlakukanmu seperti itu, kamu masih membela mereka. Apakah kedua orang ini otaknya kemasukan air? Siapa yang tidak tahu 4 besar Hai Cheng ini adalah teman dekat Qin Zong? Benar juga, kedua orang ini memang bodoh. Lihat ekspresi Tan Zong, pasti dia tidak tahu apa-apa. Lau Qin, sebenarnya apa yang terjadi? Dia bercerai denganku demi mantan kekasihnya. Lalu merasa dirinya sangat hebat jadi dia mendirikan perusahaan sendiri. Kalian semua baru saja dengarkan. Dia bilang tidak lama lagi akan melampauku. Dan Jiu Yao Zhenshuanku. Benar, Qinming. Kamu masih punya kesadaran diri, aku pasti akan melampaui Jiu Yao Zhenshuan MU. Teman-teman, mari kita bicara di samping tentang proyek selanjutnya. Jangan sampai mood kita terganggu oleh orang-orang tertentu. Bicara apa lagi? Kami datang untuk membatalkan kontrak. Selamat Qin Zong, kami berempat. Sudah lama menyarankanmu untuk bercerai wanita ini. Sekilas saja sudah terlihat tidak baik dan sangat bodoh. Beberapa tahun ini, kami melihatmu menderita karena dia. Kami semua sangat khawatir. Benar, Qin Zong, kami sudah lama tidak suka dengannya. Kemampuannya buruk tapi sombong setiap kali menyerahkan proyek. Kepadanya aku selalu merasa khawatir. Sekarang baiklah, akhirnya tidak perlu lagi bekerja sama dengannya karena menghormatimu. Sangat baik, kami sudah sangat menderita selama ini. Kamu harus memberikan kompensasi yang baik kepada kami. Siapa yang lebih menderita dariku? Maafkan, kalian sudah merepotkan kalian. Ah, tidak apa-apa, Lau Qin. Sudah bercerai saja baik.
Wei ya di sebelah itu namanya Fan apa ya? Jangan-jangan mantan kekasihnya. Benar namanya Fen Jian. Ah iya Fan Jian. Orang ini aku agak ingat. Dia itu apa ya? Sudahlah, jangan pedulikan. Orang-orang yang tidak penting setelah acara selesai. Kita harus merayakan untuk Qin Zhong. Hahaha, benar tidak pulang sebelum mabuk. Sial ya, ada apa ini? 4 mitra besar kenapa begitu akrab dengan Qin Ming? Aku juga tidak tahu. Presiden Tan, kalau kerja sama kita. Kerja sama kau berbohong padaku. Beraninya kau bicara tentang kerjasama. Kerjasama kami dibatalkan. Kerja sama apa yang dibatalkan? Tuan Tan, bagaimana saya bisa berani berbohong kepada Anda? Dengan siapa tidak bekerja sama? Selain itu, harga yang saya berikan kepada Anda lebih baik daripada seleksi Kyushu. 40% lebih rendah. Ya Tan, kau hanya menaruh 100 hati. Kami tidak akan berbohong kepada Anda. Diam kalian berdua. Jadilah cerdas dan imut. Anda telah menceraikan total Qin. Yupes Tan, aku berjanji. Bahkan jika aku dan Qin Ming bercerai, itu akan berhasil diselesaikan tanpa masalah. Weya, kau tidak mengerti. Berjanji untuk bekerja dengan Anda. Berikan total wajah untuk Qin. Kalian sudah bercerai. Kau pikir kau sudah tua tapi Weya. Anda tidak berani. Berani bekerja sama dengan kami dengan nama yang dipilih oleh Kyushu. Tanda tangani kontrak. Hei, aku Tan Hai. Menelegasikan semua perusahaan Weya. Semua proyek berhenti sekarang. Dan menuntut dia untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan kami. Semua kerugian. Tuan Tan, Anda tidak bisa melakukan ini. Jika Anda membatalkan kerjasama saya, uang ini tidak akan hilang. Wei ya kerjasama kami. Untungnya sejauh ini. Aku belum menandatangani perjanjian. Hei, kamu tidak bisa mengakhiri kerjasama. Oh, mari kita membuat lebih banyak keuntungan. Apakah Weya memberi Anda lebih banyak dividen? Kau sangat imut. Jika otak Anda tidak, kami tidak akan repot-repot. Anda ingin memulai perusahaan sendiri. Perusahaan kami tidak akan bekerja sama dengan Anda. Li total. Anda tidak dapat membatalkan kerjasama. Hei, aku Chen Kuo. Perusahaan kami dan Weya. Semua kerjasama segera berhenti. Dan memberitahu Departemen Hukum untuk menyelidiki penipuan Weya. Tanggung jawab atas pelanggaran kontrak dan menuntutnya. Biarkan dia membayar 50 juta kerusakan yang dilikuidasi. Chen, selalu kau harus mengakhiri kerjasama dan aku harus membayar 50 juta kerusakan dilikuidasi. Chen, aku sudah kehilangan 5 juta, mengapa saya harus membayar 50 juta? Anda pikir kontrak yang Anda tanda tangani semuanya. Kontrak itu hitam dan putih. Paket seleksi Kyushu dari produk kami. Semua saluran. Setelah penjualan dan ketentuan itu Anda akan mengambil Anda. Menyetempel perusahaan yang rusak, kau tahu. Berapa banyak kerugian yang kita buat? Menulis seleksi Kyushu, jika bukan seleksi Kyushu. Aku tidak akan menandatangani kontrak. Saya harus membayar 2.000 kerugian. Ditambah 3 juta, saya total 1 miliar. Weya, apa yang kau kehilangan? 1 miliar. Bagaimana kita bisa memiliki 1 miliar untuk membayar? Weya, adalah kau yang menipu kami. Anda harus kehilangan uang ini. Menyembunyikan sesuatu dari Anda adalah kesalahan kami sebelumnya. Kami menurunkan harga 10% lagi. Semua orang menghasilkan banyak uang meskipun Weya sudah meninggalkan Kyushu untuk seleksi, tapi dia masih pemimpin industri. Aku tahu wanita ini bodoh. Lebih bodoh dari wanita ini. Saya benar-benar berpikir saya telah menjadi jangkar nomor 1. Ini luar biasa, orang ini mungkin berpikir. Kami telah bekerja sama dengan seleksi Kyushu dalam beberapa tahun terakhir. Lihat di wajahnya. Konyol jika bukan Qin. Aku terlalu malas untuk mengatakan bahwa kita harus merawatnya. Lihatlah dia. Dia tidak berpikir tentang kita. Itu lebih dari 1 dekade. Kau tidak akan berpikir. Total karakter dan kredibilitas Qin adalah Anda. Apakah Anda bekerja sama dengan saya? Seleksi Qin Ming dan Kyushu. Kalau tidak, Anda pikir siapa Anda? Hanya bertemu Anda dengan kemampuan Anda untuk bekerja. Kami adalah cetakan besar. Kalian bekerja sama dengan saya. Itu karena Qin Ming dan wajah seleksi Kyushu. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Tuan Tan, mengapa ini?
Barang yang dipilih oleh Jiu Yo Zenshuan aku juga bisa dapatkan. Harganya juga 40% lebih murah dari dia. Kenapa nggak mau kerja sama aku? Kamu pikir kita nggak tahu barang di luar lebih murah 40% dari Jiu Yo Zenshuan? Kasih tahu ya barang di luar. Bahkan ada yang lebih murah 80%. Pak Chen mungkin. Wei kasih kita barang yang lebih murah 80%. Dijual lagi ke kita. Pedagang tengah untung selisih harga. Kayaknya gitu deh. Iya, barang yang aku kasih ke kalian. Semua kualitasnya sama tapi harganya lebih murah. Harga lebih murah kita untungnya kan lebih banyak. Kenapa Kinming bisa aku nggak bisa? Kamu bandingin kualitas sama Pak Tan. Kalau gitu aku mau tanya Nyonya Weya. Gimana kamu yakin barang di luar sama bagusnya? Sama Jiu Yo Zenshuan. Aku udah lihat barang di luar, ada merek uji produk. Aku udah cek merek itu. Kualitasnya sama kok. Weya ngobrol sama kamu. Buang-buang waktu aja. Udah kerja lama banget. Masih nggak ngerti ya? Setiap produk yang berkualitas, biayanya pasti tetap nggak bakal turun. Makanya produk Pakin dan Jiu Yo Zenshuan, harganya tinggi, ngerti nggak? Pak Tan, maksud kamu barang yang aku cari? Semua barang palsu kualitas jelek. Setahun lalu kamu masih puji aku. Kamu bilang aku pinter kalau jadi bos. Kamu pasti dukung aku. Sama Pak Chen, Nyonya Li, Pak Siang. Semua bilang gitu. Bilang kalau aku buka usaha sendiri, semua akan dukung aku. Itu cuma basa-basi di meja makan. Kita nggak puji kamu. Masa di depan Pakin? Bilang kamu nggak punya otak. Apa? Cuma basa-basi di meja makan. Hah, kamu benar-benar bodoh banget. Nggak bisa bedain kata-kata baik dan buruk, masih belajar. Buat bisnis ya Weya. Nggak cuma kita berempat kamu bisa telepon ke klien yang kamu jaga selama 3 tahun. Katakan pada mereka bahwa kau sekarang sudah bercerai dan memulai bisnis sendiri. Butuh bantuan mereka. Anda melihat mereka. Apa kinerja memukul? Syria mereka semua. Kembali harus bersatu untuk menakut-nakuti Anda. Aku tidak percaya dia Kinming. Tidak ada wajah besar yang bekerja dengan Anda. Mereka pasti membuatku takut. Hei Su, aku Weya. Tuan Wei, aku hanya ingin mencarimu. Apakah Qin selalu sibuk akhir-akhir ini? Tolong tanya saya. Ketika Qin selalu bebas, saya mengunjungi Qin secara pribadi. Su, aku dan Kinming sudah bercerai. Sekarang aku keluar dan memulai bisnis sendiri. Bisakah kau bekerja sama denganku? Makan. Kalian bercerai, maaf. Perusahaan kami belum terlalu makmur baru-baru ini. Tidak ada yang bisa terhubung dengan proyek Anda. Makan. Hei MA, selalu aku Weya. Dapatkah Anda memulai perusahaan? Weya, kenapa kau mau pergi dari Jenderal Qin cepat kembali? Tapi aku dan Kinming sudah bercerai. Apa yang harus saya lakukan? Gantung dulu. Mengapa Anda bersedia bekerja sama dengan saya sebelumnya? Tapi sekarang kalian semua menolak. Katakan yang sebenarnya. Sebelum saya bisa menandatangani kontrak dengan Anda terlihat di Total Qin dan reputasi seleksi Kyushu, kami akan bekerja sama dengan Anda atau tidak. Tidak ada hubungannya denganmu. Mantan istri kau tidak punya 1 miliar. Anda bangkrut. Weya, kau pembohong. Apakah Anda semua bekerja keras dengan kemampuan Anda sendiri? Setengah hari mengandalkan pria. Anda tidak memiliki kemampuan. 1 miliar kita sudah selesai. Penipu Feng Jian. Apakah Anda menyalahkan saya? Tidak ada hal yang saya tangani. Apa yang Anda memenuhi syarat untuk menuduh saya? Salahkan kau bilang kau dan seleksi Kyushu. Mitra memiliki hubungan yang baik. Anda mengatakan mereka akan bekerja dengan Anda. Sekarang tidak ada kemampuan. Membual tentang betapa hebatnya dirinya. Kalau tidak, kenapa aku bercerai dengan istriku dan memulai bisnis bersamamu? Bukankah perceraian itu pilihanmu sendiri? Feng Jian, jangan lupa. Siapa yang dulu merengek-rengek padaku? Bilang mau sukses bersamaku, sekarang gagal, langsung lempar tanggung jawab semua ke aku. Apa kau masih laki-laki? Diam kau. Kau berani memukulku? Aku pukul kau kenapa? Hari ini bukan cuma pukul. Aku mau bunuh kau.
Jangan halangi aku. Qin ada masalah besar. Fenjian ini dia kena AIDS. Apa? Baru dengar nama Fenjian. Rasanya familiar, langsung suruh orang cek. Ternyata dia yang 3 tahun lalu mencuri aset perusahaanku. Di penjara 2 tahun, hidupnya juga berantakan. Sampai kena AIDS. Bohong, semua bohong. Kau ngomong sembarangan. Bukti ada di sini, masih mau bohong siapa? Qin Ming katakan padaku. Semua ini bohong kan? Kau gila, minggir sana. Fenjian, kau penipu. Kau juga menipuku. Kau memang hebat. Tapi meski aku sampah, kau bisa apa? Tapi meski aku sampah, kau bisa apa? Hah? Masalahmu bicara saja dengan polisi. Bawa pergi, Qin Ming. Suamiku. Aku menyesal. Benar-benar tahu salah. Mari kita rujuk. Aku terlalu sombong, terlalu angkuh. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu, kau lihat sendiri. Aku dan Fenjian sudah benar-benar selesai. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kasih aku kesempatan lagi. Sekarang mau aku maafkan, cuma ingat. Saat aku kerja keras kau pakai uangku. Keluar main mata dengan pria lain, bercampur dengan pria hidung belang. Aku merasa jijik. Semua ini adalah pilihanmu sendiri hari ini. Kamu sendiri yang mengubur masa depan indah kita. Sayang, lihatlah 3 tahun ini. 3 tahun ini aku sudah berusaha sepenuh hati untukmu, sepenuh hati. Kamu tidak tahu betapa banyak kali kamu merepotkan Qin selama 3 tahun ini. Setiap kali kamu menyinggung mitra bisnis, selalu Qin yang datang membantu. Berkata baik-baik demi kamu, kalau bukan karena Qin kamu sudah di blacklist dari industri ini. Berapa kali sudah? Semua ini berkat bantuan Qin Ming. Mana mungkin? Terakhir kali. Karena kamu terlambat menyerahkan proyek. Membuat Tan kehilangan 3 juta yuan 2 kali sebelumnya. Kamu salah order membuat Li dan Xiang kehilangan. 600.000. Lalu 2 kali sebelum itu, bahkan lebih lama lagi. Kamu bikin begitu banyak masalah, semuanya Qin yang membersihkan. Maka dari itu kamu bisa begitu lancar, sampai sekarang. Tapi sampai sekarang, kamu masih merasa semua ini hasil kemampuanmu sendiri? Benarkah? Sangga Mamelucan. Ternyata sampai hari ini, masih ada orang yang membersihkan masalahku. Aku kira sampai sejauh ini, semua hasil jerih payahku sendiri. Sayang, aku benar-benar salah. Aku tidak tahu kau membantuku. Kalau tahu, aku tak akan. Tidak akan apa, tidak akan selingkuh. Atau tidak akan meninggalkanmu dan buka perusahaan sendiri. Bukan seperti itu aku. Cukup. Anak panah yang sudah dilepaskan takkan kembali orang egois sepertimu. Tidak akan pernah mengerti. Arti bersyukur dan puas, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan hari ini. Aku tidak akan membantu. Sayang, aku tidak pergi kalau kamu tinggalkan aku. Perusahaanku akan bangkrut total. Apakah karena satu kesalahan kamu tidak mau lagi denganku? Tolong maafkan aku sekali lagi. Kamu tidak takut melakukan kesalahan. Kamu hanya takut kehilanganku. Karena tanpaku kamu selesai. Qin Ming, apa kamu masih punya hati nurani? 1 miliar yuan kalau kamu tinggalkan aku. Orang-orang di luar sana akan memakan hidup-hidup aku. Aku tidak mau bangkrut, aku tidak mau hidup susah. Bukankah ini akibat perbuatanmu sendiri? Aku tidak akan membantumu. Rapat bisnis kita hari ini masih harus berlangsung. Kerjasama yang harus aku bicarakan dengan teman-teman lamaku masih harus dilanjutkan. Pergi, pergi, pergi. Pergi. Qin Ming, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Qin Ming. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku.
Kinming, kamu yang membuatku seperti ini. Tunggu saja, aku tidak akan tinggal diam. Ketika aku mendapatkan kesempatan itu, saatnya kamu berlutut dan memohon padaku. Hei, Nona Weya. Apakah kamu ingin mengalahkan Kinming? siapa kamu? Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengalahkan Kinming. Bangkit kembali. Jika kamu tertarik, kembalilah ke perusahaan sekarang. Aku akan menunggumu di kantormu. Seorang host besar di seluruh jaringan. Tidak menyangka bisa ditipu dengan mudah HMPH. Tampaknya kali ini aku bisa bersenang-senang. Izinkan aku memperkenalkan diri, aku adalah putra ketiga dari grup Zhao, Zhao Jianren. yaitu yang mengendalikan pasokan produk pertanian di Jiangcheng. Grup Zhao. Kali ini aku datang untuk memberimu kesempatan menggulingkan Kinming dan Jiu Zhou Sensuan dari posisi mereka di pasar. Benarkah Zhao Xiao? Tapi aku baru saja dalam rapat bisnis Jiangcheng. Sudah diblokir. Diblokir. Semuanya karena si sampah Kinming, kalau bukan karena dia, aku tidak akan sampai seperti ini. Tidak masalah. Basis utama Jiu Zhou Sensuan adalah siaran langsung bantuan pertanian. Dan grup Zhao, kami mengendalikan seluruh saluran penjualan produk pertanian di Jiangcheng. Aku hanya perlu memberimu harga yang jauh lebih tinggi dari pasar. HMPH mengambil sumber pasokan Kinming. Mudah sekali. Benarkah Zhao Xiao? Apa yang Zhao Xiao butuhkan dariku? Rencananya sudah aku siapkan. Tinggal lihat kamu. Tidak tahu. Zhao kurang. Harga hal-hal yang saya buat. Jangan khawatir tentang mengubah harga. Zhao kurang. Kembalikan uang. Zhang Xiulian, kamu berani menelannya. Uang hasil jerih payah orang-orang kita masih belum masuk akal. Cepat mengembalikan uang kami. Orang-orang bagaimana mungkin anakku? Ambil uang semua orang. Ini benar-benar salah dan bilang tidak. Dia menghasilkan sepeser pun dengan kami. Apakah ini masih alami? Hanya saja aku melihat Zhang Xiulian memukul putranya. Meludahkan uang. Anda mengembalikan uang. Berhenti. Siapa yang berani memukul ibuku? Oke, Kinming, kau akhirnya muncul. Kehilangan uang dengan cepat. Semua dimuntahkan. Saya mengadu uang Anda. Aku akan mendapatkan uang sepeser pun. Masih bilang tidak, kau menghasilkan banyak uang. Membuka perusahaan dan membangun rumah dari kita. Dari uang hasil jerih payah. Siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa saya menghasilkan uang receh ini? Selama bertahun-tahun saya melihat penduduk desa bekerja keras untuk membuat semua orang. Jika aku bisa menjalani kehidupan yang baik, aku akan menarik bisnis. Saluran lari $2 per kati. Harga apel Anda belum siang dan malam. Siaran langsung online. Membuat Anda mendapatkan lebih banyak uang sekarang. Jalani kehidupan yang baik. Sebaliknya aku melihat kalian. Tidak ada alasan. Kinming. Membawa barang untuk orang-orang di desa adalah hal yang harus Anda lakukan. Anda seharusnya tidak menghasilkan sepeser pun. Weya, bagaimana kamu? Kenapa aku takut? Hal-hal buruk yang dilakukan di belakang. Aku tidak pernah melakukan apapun. Apa yang ingin kau lakukan? Kinming, ini kau tidak baik. Jika bukan karena putriku, aku takut semua orang. Anda telah menipu uang hasil jerih payah Anda. Ya, seperti Kinming. Orang yang tamat dan tidak tahu berterima kasih ini sudah menipu kita selama bertahun-tahun. Dia menggunakan uang kita untuk memperkaya dirinya sendiri. Sungguh menjengkelkan. Jika bukan karena saya yang membantu menjual apel kita selama ini, apel kita pasti sudah busuk di pohon setiap tahunnya. Sekarang malah kalian menyalahkan saya. Kinming, sudah saatnya. Jangan berpura-pura menjadi penyelamat lagi. Apel yang tidak kamu terima, saya yang akan menerimanya. Kinming menawarkan 5 yuan per jin untuk semua orang. Saya langsung naikkan menjadi 8 yuan. Serahkan semua barang kalian kepada saya. Saya akan membawa kalian semua menghasilkan uang. Wah, bagus sekali. 8 yuan?
Kamu sudah gila jadi bos. Ini adalah Zhao Jianren putra ketiga dari grup Zhao. Dia sendiri yang menjanjikan harga ini kepada saya. Saya yang bertanggung jawab atas masalah harga. Tunang saja, ubah saja harganya. Bagus sekali Weya, kamu benar-benar orang yang sangat baik. Putri kepala desa memang bisa diandalkan. Hahaha, Qin Ming, kembalikan uangnya. Kata-kata baik sulit untuk meyakinkan orang yang sudah ditakdirkan mati Weya. Dan kalian tunggulah penyesalan kalian. Jangan banyak bicara, kembalikan uangnya. Uang yang saya pinjam akan saya kembalikan, tapi kalian hari ini menerobos masuk rumah saya melukai ibu saya. Jika ada masalah di kemudian hari, jangan harap saya akan membantu. Sudah saatnya begini, kamu masih keras kepala, serahkan semua barang kalian. Nanti yang menyesal adalah kamu. 3 yuan lebih per jin, akhirnya saya bisa membeli roda 4, hahaha. Kita harus bersyukur sembahyang untuk Weya. Hahaha. Wah, kalian terlalu baik. Kita semua tetangga desa, besok kita bisa pergi ke kota bersama saya untuk melihat kontraknya, ayo. Baik, hahaha. Dia benar-benar bisa menjual apel kita? Tidak mungkin, Bu. Xiao Zhao sama sekali tidak punya anak bernama Zhao Jianren. Dia tertipu. Tempat ini sangat indah. Mohon tenang kedua tamu. Saya akan menelepon, tunggu kabar baik saya di sini. Hari baik kita akan segera dimulai. Haha. Weya Soyami Wekelai Simua, orang Mengyu Captain. Di saat cerai seperti ini memang harus mengandalkanmu, haha. Tunggu saja. Ya? Halo Zhao Xiao, kamu di kantor. Aku datang untuk menandatangani kontrak lebih dari 1 juta kilogram apel. 8 yuan per kilogram. Harga ini tidak masalah kan? 8 yuan dan lebih dari 1 juta kilogram. Kamu mau bikin aku mati ya, aduh-aduh. Ah, tidak masalah, tidak masalah. Tapi aku sedang dinas luar sekarang. Sibuk, lebih baik kamu pergi dulu. Cari Pak Su. Tidur sebentar aja udah mau ngurusin bisnis bernilai puluhan juta. Cewek bodoh ini otaknya ada masalah ya. Ayo, halo. Aku datang cari Pak Zhao. Apakah kamu ada janji temu? Tidak, tapi aku pacarnya Zhao Jianren. Dia yang suruh aku datang. Maaf, tanpa janji temu tidak bisa bertemu Pak Zhao. Kamu tidak dengar ya, aku bilang aku pacar Zhao Jianren, anak ketiga grup Zhao. Masih perlu janji temu, apa kamu mau dipecat ya? Ah, Hebat Pak Qin. Masa depan grup Zhao ke depan semuanya bergantung padamu. Qin Ming. Hebat Pak Qin. Masa depan grup Zhao ke depan semuanya bergantung padamu. Qin Ming. Pak Zhao terlalu berlebihan, kita berkembang bersama. Kerja sama saling menguntungkan. Qin Ming, kenapa kamu di sini? Sudah dengar ya? Aku mau tanda tangan kontrak dengan Pak Zhao dengan harga 8 yuan. Jadi kamu takut datang untuk mengacau ya? Kalian siapa? Aku host Wei ya. Mereka adalah warga desa Changfu. Kami datang untuk tanda tangan kontrak pembelian dengan Pak Zhao. Menurut yang aku tahu, apel desa Changfu ini adalah tanggung jawab Qin Ming untuk penjualan dan promosi. Awalnya memang begitu, tapi dia tidak jujur. Rakus mau mengambil lebih banyak uang dari kita. Jadi kami memutuskan tidak pakai dia lagi. Dia itu vampir. Apel 5 yuan satu, bilangnya 5 yuan. Per kilogram dia ambil 10 sen. Benar? Kalau begitu 8 yuan per kilogram itu bagaimana? Ini adalah Zhao Jianren putra ketiga dari grup Zhao yang secara langsung menjanjikan harga ini kepada saya. Qin Ming, bukankah kamu bilang hanya orang bodoh yang akan memberi saya harga ini? Tunggu sampai saya menandatangani kontrak dengan Pak Zhao. Lihat bagaimana saya akan mempermalukanmu. Pak Zhao, apakah Anda akan menandatangani kontrak dengan mereka? Pak Zhao, halo, saya Wei ya. Pertama, saya tidak punya anak bernama Zhao Jianren. Kedua, kalian menghina Direktur Qin. Itu sama saja menghina, saya masih ingin menandatangani kontrak. Bermimpi saja dengan kondisi pasar tahun ini. 8 yuan per kilo, haha. Gadis kecil, kamu belum bangun ya? Keluarkan mereka. Semua silakan.
bagaimana bisa begini? Weya sekarang harus bagaimana? Katakan sesuatu dong. Saya masih menunggu menjual apel untuk mendapatkan uang berobat. Apakah kamu tidak menepis saya? Tenang saja. Apel pasti bisa saya jual. Bagaimanapun kamu menjualnya tapi apel kami. Harus semuanya terjual, kalau tidak saya tidak akan berhenti. Ya harus 8 yuan per kilo kurang 1 sen pun tidak boleh. Kenapa buru-buru saya telepon saja pasti tahu. Cepat telepon. Telepon ya. Halo Zhao Xiao, kenapa Pak Zhao bilang kamu bukan anaknya dan tidak mau menandatangani kontrak dengan saya? Ini sebenarnya bagaimana? Oh saya beberapa hari lalu bertengkar dengan ayah saya tidak menyangka dia. Kenapa menyalahkan kamu Weya, jangan buru-buru. Itu pasti ada jalan keluarnya ah. Halo Weya, sinyal saya jelek. Saya tutup dulu ya. Halo. Ah benar-benar merepotkan. Tunggu sampai saya tidur denganmu beberapa kali lagi. Baru bisa benar-benar memblokir. Hahaha. Kinming, kamu tunggu saja. Kamu tidak membuat saya nyaman, kamu juga jangan berharap nyaman. Mama nyaman tidak? Nyaman, sangat nyaman. Halo. Kinming, perusahaan dilaporkan. Bisnis sekarang terpengaruh. Apa yang terjadi? Ada yang melaporkan ke desa untuk menipu. Mengambil uang warga. Kayaknya ini ulah Weya lagi. Oke, aku tahu. Anakku gak apa-apa. Gak apa-apa, masalah kecil mudah diselesaikan. Kinming, kamu ngaku aja deh. Perusahaanmu hampir bangkrut masih di sini. Ngel aja ya ampun. Bener-bener tebal muka. Weya mau pakai cara licik. Untuk melawanku jangan mimpi. Aku saranin mending mikir gimana jual apel. Soalnya waktumu gak banyak lagi. Anakku, Gak apa-apa. Ayo cari Weya. Weya. Gimana penjualan apel? Kita semua pada nunggu. Ia udah beberapa hari gak ada kabar. Sama sekali, jangan-jangan kamu bohong. Tenang aja, aku pasti bisa jual apelnya. Oh iya, aku ada urusan duluan ya. Weya ini. Gimana nih? Udah gak bisa ditunda lagi katanya cuaca. Beberapa hari lagi hujan deras, kalau apel kebasahan. Hancur deh. Iya, apel ini nyawa aku. Syria kalau gak bisa. Harga minimal 3 yuan juga boleh. Tenang warga, aku pasti cari. Solusinya kalian pulang dulu. Sioya, kamu cepat ya. Sudah. Ayah, gimana nih? Ya ampun, aku juga gak tahu. Baru 3 hari harganya turun jadi 2 yuan, gimana nih? Iya. Kinming. Sekarang cuma bisa minta tolong dia. Kinming, kebetulan ya. Jangan kayak aku ini. Egois tebal muka. Gak punya hati, cari uang haram serigala. Gak pantas dapat perlakuan dari kamu Weya, si pembawa acara besar. Kinming, aku tahu kamu masih marah. Kalau aku salah sekarang apel di desa. Semua tidak laku, warga desa hampir mati kebingungan. Tolong bantu aku sekali lagi. Apa hubungannya dengan aku? Aku ingat apel di desa kamu yang ambil alih. Ngapain cari aku? Kamu juga punya tanggung jawab dan kewajiban. Berhenti, di desa ini banyak orang, cuma aku doang. Lagi pula kalau bicara tanggung jawab dan kewajiban, Weya dan kepala desa seharusnya lebih dulu daripada aku. Mending kamu pikirkan baik-baik gimana caranya jual apel. Kalau tidak, bersiaplah menghadapi kemarahan warga desa. Jangan pergi, Kinming. Aku sebagai anak kepala desa memerintahkanmu harus jual apel ini. Kan kamu cuma anak kepala desa. Nganggap diri sendiri putri, ya siapa yang kasih hak buat perintah orang. Lagi pula kalian kan tidak mengakuiku. Berlagak di depan aku tidak ada gunanya. Kan kamu cukup percaya diri. Mending begini, kamu dan ayahmu beli semua apel di desa. Seperti itu bisa selesaikan masalah warga desa. Kenapa uang keluarga kami bukan hasil curian? Apa waktu dan tenaga aku hasil curian juga? Jangan cari aku lagi, kalau tidak aku akan lapor polisi karena kamu mengganggu. Kinming, kamu dan aku lihat saja nanti. Meskipun tanpa kamu aku pasti bisa jual apel.
Jangan minta bantuannya, lagi aku akan buatkan tim penjualan live streaming yang hebat. Karena desa Changfu tidak tahu berterima kasih, mending pilih desa Changshou tahun ini. Mereka menanam lebih banyak apel. Kepala desa. Pak Qin, bagaimana apel di desa kami? Apakah memuaskan? Kualitas dan penampilan keseluruhan cukup bagus, tapi harga ini aku masih. Pak Qin, ini, anak perempuanku Yiling baru lulus sekolah. Langsung kembali bekerja di desa. Yiling, penyakitmu belum sembuh. Ngapain keluar dari rumah sakit tidak diam saja? Kalian juga tidak coba bawa dia kembali. Ikut-ikutan ribut apa kepala desa? Kamu salah paham sama kami. Kami datang ingin bilang beberapa hektar apelmu terendam air, semuanya busuk. Iya, kami juga ingin menasihatinya. Tapi kamu juga tahu dengar-dengar apel sudah ada jalur penjualan Yiling ini. Seperti diberi suntikan semangat nggak bisa dihentikan. Anakku, beberapa hektar itu hilang ya sudah. Pemikiranku sama dengan Yiling. Asalkan apel, kita semua bisa terjual. Akin, aku rela bersujud padamu. Pak Kepala Desa, jangan begitu, jangan begitu. Semua tenang saja, apel kalian akan aku beli semua. Tapi sebelumnya aku masih perlu. Kalau mau kalian harus mengeluarkan biaya lagi. Biaya berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Sama-sama Kepala Desa, kok bedanya jauh banget ya. Tunggu dulu. Pak Lin, jangan dengarkan dia. Orang ini penipu besar. Penipu. And siapa? Aku Weya, kepala desa sebelah. Anak dari Wei Ning juga streamer penjualan online paling terkenal. Dia baru saja menghisap darah desa kami. Sekarang datang menipu uang desa kalian. Jangan asal ngomong, kalian gak tahu terima kasih. Jangan ganggu desa panjang umur untuk menjadi kaya. Ngomongin diri sendiri ya, dia itu. Menghisap darah warga kami, merokok rokok mahal, minum minuman mahal, naik mobil mewah, pacaran dengan cewek cantik, berani kerjasama dengan orang seperti ini. Aku susah payah membangun usaha selama ini, nyetir, merokok, minum. Semua pakai uang sendiri, jangan asal tuduh. Ini aku setuju, memang nggak bisa membuktikan apa-apa. Tapi kamu serakah mengambil uang warga. Ini kamu nggak bisa menyangkalkan. Benar, 2 tahun ini per kilo apel. Aku cuma untung Rp1 dari kalian. Aku terang-terangan bilang aja. Harga yang diberikan perusahaan daur ulang ke aku Rp5 satu. Harga jual online aku Rp5. Harga beli aku ke kalian Rp4 per kilo apel. Aku cuma untung Rp1, nggak tahu kalian setuju nggak? Setuju, semua setuju. Tapi Pakin, harga ini. Aku takut kamu rugi. Sekarang harga pasar apel sudah turun jadi Rp2, kalau pengiriman ada masalah. Kamunya yang harus nambah uang. Kamu begitu cuma memikirkan untung kita, kamu rugi gimana? Iya, kita ini beberapa tahun tanam apel terus kena hama. Kita juga susah jual, kamu saja yang ambil untung lebih. Yang penting apel kita ini bisa terjual aja. Kalian. Saya tidak setuju, meskipun harganya lebih rendah tidak masalah. Saya tidak ingin warga desa setelah tahun ini harus mencari pasar lagi. Desa panjang umur beruntung memiliki warga seperti Anda. Saya setuju. Tunggu sebentar, saya datang hari ini untuk memberitahu kesempatan menjadi kaya. Saya memiliki tim siaran langsung emas yang baru dibentuk. Yang bisa menjual apel Anda dengan harga 8 yuan per kilogram, bahkan lebih tinggi. Wah, 8 yuan per kilogram, jika benar terjual dengan harga itu, kita benar-benar akan kaya. Benarkah benar atau tidak? Tentu saja, tetapi di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Siaran langsung saya tentu memerlukan imbalan. Harga beli saya kepada Anda adalah 8 yuan per kilogram. Berapa banyak yang terjual? Itu tergantung kemampuan saya. Kepala Desa Lin, jangan percaya omongannya. Harga apel tahun ini tidak mungkin setinggi itu. Apa yang Anda tahu? Siaran langsung saya ditujukan untuk pasar global. Anda hanya tahu harga di kota Jiang. Anda bisa jamin harga di tempat lain sama. Produksi apel sangat tinggi. Pasar yang diketahui terbatas Anda, bahkan jika besi dijual ke luar negeri tidak akan mencapai harga emas. Harga seperti Anda, bagaimana mungkin ada pasar? Hei Qin Ming, saya pikir Anda sengaja tidak ingin semua orang menikmati kehidupan yang baik. Anda Qin Ming? Ya. Semua orang tidak perlu berpikir lagi kita bekerja sama dengan Qin Ming. Mengapa? Karena saya berhubungan dengan pedagang apel di kota menyebut Qin Ming. Semua mengatakan dia sangat terpercaya dia untuk menjual apel desa Anda. Sampai bekerja keras, sampai muntah darah dirawat di rumah sakit desa Anda malah untuk keuntungan kecil 1 sen meninggalkan Qin Ming. Orang besar seperti itu benar-benar picik.
Dia orang besar, saya muntah. Saya datang kali ini untuk memimpin Anda menjadi kaya. Anda malah tidak bekerja sama dengan saya memilih orang yang membuat desa kita semua membenci pengkhianat. Saya pikir pandangan Anda sangat buruk. Siapa yang layak dipercaya Anda atau Qin Ming? Saya sangat jelas. Saya tidak akan salah lihat. Baiklah, saya sudah memberi Anda kesempatan. Anda sendiri tidak menghargai. Nanti jangan iri. Qin Ming, jangan sombong. Saya akan tunjukkan bagaimana saya menjual semua apel desa Changfu, memimpin semua orang menjadi kaya. Bos Qin, apa maksudnya tadi Anda bilang boros? Apa artinya itu? Masih ada 3 hari lagi sebelum hujan deras turun untuk meningkatkan kualitas terakhir apel. Saya menyarankan kita memberi pupuk kalium sekali lagi. Apakah kalian bersedia? Baik, saya setuju dan mendukungmu. Betul, Yilin sangat percaya padamu. Kamu bisa suruh kami melakukan apa saja. Prestisemu sangat tinggi. Kamu sudah berkorban untuk kami, sampai dirawat di rumah sakit dan muntah darah. Kalau kami tidak percaya, padamu kami bukan manusia dong. Kan? Iya, saya punya saran. Kalau setiap kilo apel bisa kasih Yilin 1 yuan, jangan sampai dia berkorban sia-sia. Terima kasih atas kebaikan kalian. Tapi ini memang tugas saya, tidak apa-apa. Kalau begitu Kepala Desa Lin. Sebenarnya 1 yuan yang kami dapatkan itu untuk membangun jalur produksi dan pengolahan. Bagaimana kalau kita bangun di desa kalian saja? Kita bekerja sama dan saling menguntungkan. Bagus sekali, bagus. Semangat. Zhao Xiao. Apa ini benar-benar bisa? Zhao Xiao. Apa ini benar-benar bisa? Ah. Xiaoya, dengarkan saja saya. Banyak kok host wanita yang main di tepi. Tapi seperti kamu ini, host wanita top yang main di tepi sambil jual apel live. Itu jarang ditemukan. Ayo, ayo. DJ kasih musik yang semangat. Teman, sekarang ikut saya. Angkat tangan kananmu ke dada. Ayo kita bersihkan kaca. Semuanya ini adalah apel dari desa Changfu. Kualitas apel ini sangat bagus. Dan kami hanya jual 12 yuan per kilo. Yang suka bisa klik follow di pojok kiri atas. Buruan pesan kami masih kirim dalam 48 jam. 12 yuan bisa laku nggak ya? Tenang saja soal penjualan. Kami ini tim profesional juara. Apalagi ada host besar kami Weya. Menari di tempat pasti tidak masalah. Cepat lihat, sudah ada yang pesan. Terima kasih atas pesanan besar 50.000 jin dari Huanju Food. Wah, 50.000 jin. Lihat ada yang pesan lagi. Terima kasih atas pesanan besar 80.000 jin dari Changzhou Wholesale. Jus jumpa langsung pesan 100.000 jin. Terima kasih banyak. Wah, ini luar biasa. 12 yuan per jin aku bisa bangun rumah baru. Haha, kalau sudah kaya aku bisa beli mobil kecil. Hahaha. Ternyata Qin Ming hanya bisa menipu uang, sedangkan aku Weya baru bisa membawa semua orang ke jalan kemakmuran. Haha. Xiaoya jauh lebih baik daripada Qin Ming si brengsek itu. Benar, hahaha. Belum bisa menghubungi Zhao Xiaoya. Sudah dikemas semua, mau dikirim segera. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Kita pasti sudah ditipu. Sekarang nak kamu lari saja. Rugi 6 yuan per jin, bahkan jika kita berdua dijual pun tidak bisa menutupi kerugian. Tidak bisa, ayah. Tanah sudah setengah menutupi, mereka tidak akan membongkarku. Nak kamu pergi saja. Weya, cepat buka pintu. Kamu berani, cepat buka pintu. Weya? Kamu cepat keluar. Sekarang benar-benar tidak ada waktu lagi. Cepat nak, masuk ke dalam dan sembunyi cepat. Ayah. Kamu cepat pergi. Weya mana? Pasti sembunyi. Weya mana, cepat keluar. Katanya 8 yuan per jin, sekarang pesanan dibatalkan. 2 yuan per jin, semuanya hilang. Kembalikan uang kami kalau tidak. Aku bongkar rumahmu, ya ambil semuanya. Semua jangan berisik, Xiaoya. Pergi ke kota mencari pasar. Sial, dia pasti kabur. Lari bisa tapi kuilnya tidak bisa lari.
Ambil dulu barang-barang ini. Ya ambil semuanya. Barang-barang di rumah kami berapa nilainya? Aku kasih tahu jalan yang benar. Ayo kita semua minta tolong ke Kinming. Iya nih sekarang ini. Cuma Kinming gue gak kepikiran orang lain yang bisa bantu kita. Jual apelnya dong. Emang Kinming. Apel di rumah udah siapin belum armada ada urusan. Telat sehari bentar lagi sampai. Udah semua udah siap. Oke. Kinming. Kalian ngapain sih? Kinming kita udah tahu salah. Hahaha, Nih lihat kita semua satu kampung. Bantuin kita dong oke. Kalian kan mau jual 8.000 sekilo biar kaya. Napa nyari gue? Udah deh jangan dibahas lagi orang-orang itu penipu. Jual apel ya emang harus elo. Jangan-jangan. Gue cuma orang serakah dan tamak. Gak bisa diandelin. Kinming kita beneran udah tahu salah. Gini deh kita jual ke Elo 4.000 sekilo. Elo untung 1.000 per kilo terus barang-barang dulu. Kita balikin gimana? Tapi kalian rugi banyak banget. Tapi gue gak minat mending simpen. Jual 8.000 sekilo buat anak Elo. Syria dia masih hijau. Kalian kan udah pernah jadi suami istri jangan. Begituan sama dia dong. Dia masih hijau terus Elo. Kalau gak ada Elo yang ngebeking dia di belakang dia sendiri. Berani main-main sama penghidupan satu kampung. Sama kalian juga kalau 2 tahun lalu gak ada gue. Kalian udah bangkrut duluan terus gimana? Kalian gak cuma menghina gue tapi juga mukulin mama gue. Sekarang nyari gue minta tolong udah telat. Akhirnya kabur juga. Bawa semua orang ke rumah Kinming. Papa emang jago sih. Mbak ini desa Changfu ya? Iya betul. Kalian mau ngapain? Oh kita mau beli apel udah telat sehari. Mantap mereka orangnya Zhao Jianren. Gue gak perlu lari lagi. Pak kita gak perlu nyari Kinming si brengsek itu. Apa mobilnya udah masuk desa? Hahaha putriku yang baik. Aku bangga padamu hahaha. Warga sekalian mobil ini terlambat sehari. Sekarang mobil sudah masuk desa. Kita tidak perlu lagi memohon padanya. Kinming kau benar-benar tidak punya hati nurani. Serigala tak tahu terima kasih kami semua berlutut memohon padamu. Kau masih juga tidak mau setuju. Kau benar-benar lucu. Sekarang kau tidak perlu tinggal di desa Changfu lagi. Segera pergi dari sini, bahkan memaksa kami berlutut. Cadak cahu malu. ya desa Changfu tidak menyebutmu cepat pergi. Pergi. Baik aku juga ingin begitu. Bersama orang-orang seperti kalian yang hanya memikirkan keuntungan dan bermuka dua. Aku sendiri merasa jijik. Orang-orang seperti kalian yang serakah dan tidak tahu terima kasih. Aku tidak akan pernah memaafkan. Jangan kira kau bisa menjual sedikit apel. Lalu merasa hebat, dan kami harus memujamu. Aku beritahu kau. Selama putriku masih ada kau akan mengisap darah warga vampir. Vampir King Wang kita pergi. Pergi. Mengapa mereka seperti itu? Ibu tidak perlu bicara dengan mereka. Konvo mobil akan segera tiba. Memang anak perempuan kepala desa dia adalah penyelamat desa kita. Ya aku sudah lama merasa. Weya gadis itu dia bisa haha. Sekarang kalian tahu aku tidak berbohong pada kalian kan? Weya tunang saja kami semua melihatnya. Kau setiap hari pergi ke kota kami sangat berterima kasih. Ya kami bukan orang yang tidak tahu terima kasih kali ini memilih kepala desa. Aku akan memilih Weya. Aku juga memilih Weya. Semuanya sambutlah Tuan Li hahaha. Semuanya terlalu ramah tidak perlu terlalu sopan. Lihatlah bahkan tanpa vampir seperti kau, kami tetap bisa menjual apel. Ayo pergi menjual apel. Pergi tunggu. Ini desa Changfu kan? Tidak ada yang bilang akan membeli apel kalian. Bukankah kau dipanggil Zhao Jianren untuk membeli apel? Zhao Jianren siapa tidak pernah dengar. Bagaimana mungkin? Lalu siapa yang memanggilmu untuk membeli apel? Tentu saja aku. Kau. Kenapa tidak percaya Lisi kamu beritahu mereka? Tepat sekali Kin Total yang menyuruh kita. Pergi ke desa Changshou untuk mengangkut apel, tapi tidak mengatakan untuk membeli apel kalian. Teman-teman naiklah ke mobil. Tidak bisa Kinming. Lagi pula mobil kamu sangat besar, apel di desa Changfu kami tidak banyak, kenapa kamu tidak membelinya saja? Lagi pula juga kosong. Benar kita semua tetangga desa bantu kami lah.
Betul paman melihatmu tumbuh dewasa. Benar kejadian terakhir adalah salah kami. Kami minta maaf padamu. Sekarang kalian tahu meminta maaf padaku. Apa kalian lupa apa yang pernah kalian katakan tentang aku dulu? Tidak tahu balas budi kejam. Apa kalian lupa bagaimana kalian memperlakukan ibuku dulu? Apa kalian lupa siapa yang melaporkanku dulu? Bertahun-tahun berusaha keras demi membawa kalian keberhasilan dan kemakmuran, namun hasilnya adalah pengkhianatan dingin dari kalian. Sekarang kalian ingin aku membeli apel kalian. Ini benar-benar mimpi siang bolong. Teman-teman, ayo pergi. Pergi. Tidak boleh pergi hari ini kamu. Harus membeli apel kami, kan begitu teman-teman? Betul, hari ini kalian harus beli. Harus beli, harus beli. Beli apel kalian. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa kamu adalah Orang desa Changfu. kamu tumbuh besar di sini, membantu kami adalah hal yang wajar. Betul, ini tanggung jawab dan kewajibanmu. Kalian jujur saja, aku tidak membantu kalian. Jangan serakah. Kinming, sudah cukup kamu yang tidak tahu balas budi begini. Masih pantaskah kamu menjadi orang desa Changfu? Kalau kamu begini terus, percaya atau tidak kami akan mengusirmu. Sebenarnya itu yang aku harapkan. Aku jujur saja pada kalian, sejak awal aku tidak berniat tinggal di tempat kumuh ini. Hari ini aku datang hanya untuk mengambil apel dari desa Changshou. Hari ini adalah hari terakhir aku di desa. Bilang aku tidak tahu balas budi dan usir aku. Muka kalian benar-benar tebal. Kinming, cukup omong kosong. Kalau kamu tidak mau beli apel desa kami, jangan harap bisa keluar dari desa kami. Betul, hari ini kalian harus beli. Harus beli, harus beli. Warga, siapkan senjata. Kinming harus beli apel kita. Anak, Kenapa marah? Mau main curang ya? Main curang? Kenapa bisa? Apa kamu? Lisi siap lapor polisi. Siapa yang berani gerak hari ini? Siapa yang gerak? Saya yang antar. Makan tahanan kalian, pikir baik-baik. 2 tahun lalu siapa yang bikin kalian hidup enak? Siapa lagi yang bikin hidup kalian jatuh ke jurang? Jangan ngomong sembarangan, ini semua demi kebaikan bersama. Hidup kalian jadi lebih baik. Saya tanya kalian cari tahu harga pasar. Sekarang di pasar siapa yang mau kasih lebih dari 4? Saya kasih 5, kalian masih tidak puas. Saya bilang kalian serakah, salah ya? Kinge, waktu sudah sore. Kita harus pergi ke desa panjang umur. Mama, kita pergi. Ryohenji, Kinming, kamu benar-benar pergi. 3 tahun ini saya lakukan pantas dengan sujud kalian. Mulai sekarang saya tidak ada hubungan lagi dengan desa Changfu. kenapa lari? Lari, tangkap dia. Semua ini gara-gara kalian. Kalian masih mau lari. Kalau bukan kamu, saya sudah bisa bangun rumah baru. Bilang bisa jual 8, belum ada yang laku. Bukan karena kalian terlalu serakah, kenapa bisa salahkan saya? Syria, bukan kamu yang bohongin kita. Sudah jual apel ke Kinming. Benar? Kamu bilang kita serakah. Ya, mana ada yang semurah itu. Kamu harus ganti rugi kita. Ganti rugi. Ganti rugi, ganti rugi. Warga-warga, saya mohon. Apel di desa sebanyak ini, bahkan kalau kita jual ayah dan anak tidak cukup. Jangan dengar omong kosongnya, bongkar rumahnya. Ayo bongkar rumah mereka. Ayo, ayo, ayo. Cepat pergi. Minggir, 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 minggir. Anak, dulu saya sudah bilang. Apel ini tidak mudah dijual, kalau tidak beberapa hari lalu. Kita tidak akan sujud ke Kinming. Ayah, sekarang apa gunanya? Salahkan Kinming bajingan itu. Bagaimana ini bisa menjadi? Gadis itu berbicara dengan adil. Ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada Kinming. Lupakan saja. Ayah, jangan katakan itu. Jika kau tidak peduli, aku akan datang. Apakah aku peduli padaku? Hitung aku dengan Kinming. Zhao Jianren, kau pembohong besar. Kau membunuhku. Xiaoya, dengarkan aku menjelaskan padamu. Putra kandung Zhao. Ayahku berjanji. $8 harga akuisisi, tapi Kinming dan teman-temannya. Metode pemrosesan Apple mengambil inisiatif sekaligus. Sekarang seluruh bisnis Apple di kota Jiang. Semua harus melihat wajahnya. Ternyata seperti ini. Ya, Kinming bajingan ini. Tidak hanya aku diusir dari perusahaan oleh ayahku. Saya juga melaporkan bahwa saya menjual rahasia perusahaan. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Mari kita bahas bagaimana menghadapinya. Kurang dari 2 hari gudang dan bengkel pengolahan kopi. Semua sudah selesai, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Ini urusan kalian.
Dengan mereka, kita punya ketenangan pikiran. Apakah itu hahaha? Ya sejak kau menandatangani kontrak. Antusiasme orang-orang belum pernah terjadi sebelumnya apalagi. Gudang dan bengkel pemrosesan adalah membiarkan mereka membangun pabrik untuk Anda. Dan sekarang mereka sudah. Saya membentuk tim patroli untuk membantu Anda berjaga-jaga siang dan malam. Terima kasih atas bantuan Anda. Aku tidak pernah berpikir aku akan tinggal di sini. Beberapa hari yang lalu saya sedang mengerjakan apel di desa Changfu, berlari kemana-mana. Mereka terlalu pendek. Mendaki Anda dewa kekayaan mereka menangis. Kau benar. Ramalan cuaca akan segera turun hujan. Desa Changfu tidak memiliki harapan tahun ini. Setelah hujan lebat, apel kita busuk. Kalian semua akan menghasilkan lebih banyak dari panen apel tahun ini. Weya, kau terlalu banyak. Kalian cari kami buat apa? Barang-barang di rumah udah dibagi semua. Di rumah sekarang udah gak ada apa-apa lagi. Aku akui dalam hal ini aku juga ada yang salah tapi niatku tuh baik. Aku cuma mau bantu kalian ngadapi masalah ini. Kalau mau nyalahin salahin aja Kinming. Dia udah susah payah. Bantu kita jual apel ngapain disalahin? Kalian pasti udah dengarkan. Kinming sama teman-temannya udah nemuin cara ngolah dan jual apel-apel di tangan mereka. Sekarang jadi harta karun kalau dia udah kasih tahu kita. Ngapain kita ribut sama dia soal 200 perak? Ini jelas-jelas sengaja. Wei Lo bilang gini ada benernya juga. Kalau Kinming udah kasih tahu kita dari awal, ya pasar apel dia yang ngatur. Ngapain kita melawan dia? Ini MAH kayak dia gali lubang buat kita terjebak. Dia bisa monopoli pasar apel. Ngapain dia ribut sama kita soal 100-200? Ini jelas-jelas sengaja. Benar dari awal dia emang gak punya niat baik. Dan aku dengar dia sama anak kepala desa. Desa tetangga ada hubungan gelap pasti ada apa-apaan. Dia pakai alasan ini buat ke desa tetangga. Dia yang bikin kita kayak gini. Kita juga gak boleh bikin mereka enak. Benar kan teman-teman? Berani gak ikut aku bikin masalah besar? Bakar gudang mereka. Berani hukum gak akan menghukum banyak orang aku ikut. Aku juga ikut. Aku ikut. Ada aku juga aku ikut. Oke kita pergi bareng. Semua tunggu kabar dari aku udah ada orang di desa tetangga. Udah ada yang survei. Bos Qin. Aku nemu orang mencurigakan dekat gudang. Zhao Jianren ngapain dia ke sini? Kayaknya dia datang dengan niat jahat. Apa dia yang bikin desa kita rugi? Aku tebak. Dia mungkin mau bikin masalah mending. Kita manfaatkan aja. Hebat juga lo, ide bagus, ayo lakukan. Akhirnya bisa balas dendam. Iya sekarang lihat aja Kinming gimana. Ayo. Inilah akibatnya kalau berani melawanku. Aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Yang akan menanggung akibatnya adalah kamu. Kamu tahu hukuman untuk kejahatan pembakaran kan? Tunggu saja. Kalian akan masuk penjara. Kok kalian ada di sini? Kamu lupa apa yang pernah kamu katakan padaku? Kalau ingin tidak ketahuan jangan lakukan. Weya, aku tidak menyangka kamu bisa tega melakukan hal sejauh ini. Sungguh gila. Bukankah kamu putra ketiga grup Zhao? Aku. Kamu terlalu polos, dia cuma pengen tidur sama kamu aja. Apa kamu benar-benar pikir dia akan membantumu mengakuisisi apel? Dasar penipu, aduh. Dan kamu Wei Ming. Sebagai kepala desa kamu tidak memikirkan kepentingan warga, cuma mikirin diri sendiri. Bandingkan dengan kepala desa Lin dan Yilin. Gak malu apa? Dan kalian semua. Rakus sama keuntungan kecil, aku menyesal. Sudah membantu kalian selama ini. Sudahlah, cukup sampai di sini. Sisanya serahkan pada hukum. Beberapa hal lebih baik dibicarakan di tahanan. Ayo. Kinming, jangan Kinming, aku gak mau pergi. Lepaskan aku, baik kita pergi. Aduh. Kita juga pergi yuk. Seberapa berharga gudang jerami ini terbakar? Ia nggak nyangka kamu ternyata istri yang pemberani dan cerdik. Istri apa sih? Aku belum setuju. Memang belum, tapi ayahmu dan ibuku sudah menentukan tanggalnya, tinggal nunggu acaranya. Ah,